Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng pagi hari jam 7 pagi. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta anti mainstream. Karena perjalanan kali ini saya menggunakan full tarif khusus. Tiket yang dijual 2 jam sebelum kereta api berangkat dengan harga yang lebih murah dari harga tiket aslinya, teman-teman. Perjalanan kali ini dimulai naik kereta api Argo Wilis. Untuk saat ini saya hanya memiliki satu tiket, yaitu Argo Wilis dari Surabaya Gubeng ke Madiun. Untuk setelahnya dari Madiun ke Jogja, Purwokerto, Cirebon, dan Jakarta masih belum punya tiketnya, teman-teman. Penasaran tripnya seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, tarif khusus merupakan tiket yang dijual 2 jam sebelum kereta api berangkat yang memanfaatkan sisa kursi yang tidak terjual. Tarif khusus dijual dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya. Namun, tarif khusus ini hanya ada di rute tertentu saja dan kereta api tertentu saja. Misal, dari Surabaya ke Madiun, Madiun ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Purwokerto, dan lain sebagainya. Tarif khusus tidak berlaku untuk rute full trip. Misal, dari Surabaya ke Jakarta atau Surabaya ke Bandung dalam satu tiket. Jika ingin full trip menggunakan tarif khusus, bisa diakali dengan melakukan persambungan seperti saya kali ini. Dari Surabaya ke Jakarta, nantinya saya beli 5 tiket tarif khusus, yaitu Surabaya Madiun, Madiun Yogyakarta, Yogyakarta Purwokerto, lalu Purwokerto Cirebon, dan terakhir Cirebon ke Pasar Senen. Dengan cara tersebut, perlu diperhatikan jadwal kereta api selanjutnya agar bisa sambung-menyambung dari Surabaya ke Jakarta. Nah, tarif khusus dapat dibeli di aplikasi KAI Akses dan loket stasiun. Untuk di aplikasi KAI Akses dapat dibeli 2 jam sebelum keberangkatan sampai 1 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan di loket stasiun dapat dibeli 2 jam sebelum keberangkatan sampai kereta api berangkat. Untuk perjalanan saya kali ini, saya sarankan beli melalui aplikasi KAI Akses dengan pembayaran via mobile banking atau QRIS. Untuk info lengkap mengenai tarif khusus, teman-teman bisa kunjungi link berikut ini. Nah teman-teman, ini dia kereta api Argo Wilis telah tersedia di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk lokomotifnya ada di sebelah sana. Mari kita ke lokomotif terlebih dahulu ya, karena naik kereta api tidak afdol kalau tidak lihat lokomotifnya. Nah, ini dia lokomotif dinas kereta api Argo Wilis adalah CC 061383 di Penduk Bandung. Merupakan CC 06 buatan tahun 2013, nomor urut ke 83 dan milik Depo Bandung. Sesuai sarananya ya, sesuai kepemilikan Depo, mulai dari lokomotif dan rangkaian full Depo Bandung. Oke, setelah melihat lokomotifnya, mari kita masuk ke dalam rangkaian. Saya naik di eksekutif 8, jadi kelihatannya paling belakang sendiri karena di depan sini ada pembangkit. Nah teman-teman, jadi kereta api Argo Wilis ini merupakan kereta api dengan relasi dari Surabaya Gubeng ke stasiun Bandung, menggunakan kelas full eksekutif dengan rangkaian stainless steel. Nah, rencananya saya akan naik Argo Wilis dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta dengan membeli 2 tiket tarif khusus, yaitu Surabaya Gubeng Madiun dan Madiun Yogyakarta. Untuk saat ini saya hanya memiliki tiket tarif khusus Surabaya Gubeng ke Madiun, dan untuk yang dari Madiun ke Jogja itu dijual 2 jam sebelum kereta api berangkat dari Madiun. Kurang lebih tiket akan dijual jam setengah 8 pagi. Kurang 20 menit lagi tiket Argo Wilis Madiun Jogja dijual. Nah, ini dia eksekutif 8 yang saya naiki. Mari kita masuk ke dalam kereta.
perjalanan bareng Adi Jasa nih. Iya, Tarsusan dari Surabaya full ke Jakarta. Nanti kita juga bakal naik beberapa kereta api dan kita bakal review semuanya. Saya sih pengennya dapat semua kelas ya, tapi semoga nanti bisa. Saya juga nggak tahu, pokoknya kita perjalanan itu naik kereta api Argo Wilis yang merupakan kereta pertama kalau nggak salah dari Surabaya menuju ke arah Madiun dan juga ke arah ini masih Jakarta. Punya tiket Surabaya Madiun tak ya? Iya. belum punya tiket. Buka nih tiket dari Madiun ke Yogyakarta. Iya, ada kereta api apa ini? Lokal Kertosono sepertinya nih teman-teman. Tiket 01 hidung miring. Wow. Nah ini dia kereta eksekutif 8 yang saya naiki bernomor K101901 di Bandung, yang artinya kereta kelas eksekutif. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 19 adalah tahun pembuatan, dibuat pada tahun 2019. 01 adalah nomor urutnya dan Bandung adalah deponya. Kereta ini diasuh oleh Depo Bandung. Nah, spesialnya kereta api Argo Wilis ini dapat dipacu sampai 120 km per jam karena full rangkaian mulai dari depan sampai belakang menggunakan stainless steel yang memakai bogi K10. Bisa teman-teman lihat di sini trademark. Ini F artinya dapat dipacu sampai 120 km per jam. 44 artinya berat maksimalnya 44 ton. 10 adalah boginya. Kereta ini menggunakan bogi jenis K10 yang bisa dipacu sampai 120 km per jam. Wah, bakal mantap perjalanan kali ini. Nah teman-teman, eksekutif 8 merupakan kereta paling belakang sendiri karena di belakang ini tidak ada bagasi maupun pembangkit. Nanti kita bisa back ride nih di sini melihat pemandangan di belakang. Tadinya kereta api eksekutif Argo Wilis akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo, Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Banjar, Tasikmalaya, Cipete, tetapi perjalanan di stasiun Bandung. Kereta api eksekutif Argo Wilis akan berjarak sejauh kurang lebih 696 km selama kurun waktu kurang lebih 9 jam 55 menit. Oke, kereta api Argo Wilis telah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul 7.30. Nah, perjalanan kali ini dimulai naik Argo Wilis dari Surabaya Gubeng ke Madiun dengan menggunakan tarif khusus dengan harga 85.000 saja. Nah, untuk tiket selanjutnya dari Madiun ke Yogyakarta ini dijual jam setengah 8 pagi. Sekarang sudah setengah 8 lebih. Saya barusan telah membeli tiket tarif khusus selanjutan di kereta api yang sama dan di kereta yang sama teman, di eksekutif 8 juga. Nah, harganya untuk yang dari Madiun ke Jogja adalah 85.000. Jadi kalau di total dari Surabaya ke Yogyakarta adalah 170.000 teman-teman. Dengan naik kelas eksekutif kereta api unggulan kereta api Argo Wilis yang dapat dipacu sampai 120 km per jam. Wah. Nah, kali ini saya akan ke restorasi. Mumpung baru saja berangkat ya. Biasanya kalau lama-lama banyak menu yang habis. Nah, ini kereta restorasinya. Nah, seperti ini kereta makan kereta api Argo Wilis bernomor M11822. Di sini ada ruang operator untuk menghidupkan TV maupun announcemen. Nah, di sini ada ruang kru dan di sini ada musola.
untuk sholat. Lumayan teman-teman, bisa muat 2 orang bahkan 3 orang. Ada sajadahnya juga dan ada sandalnya juga untuk wudhu. Wah mantap, keren. Oke, kali ini saya berada di kereta makan. Nah, di kereta api Argo Wilis ini, kereta makannya atau kereta restorasinya itu ada live cookingnya teman-teman, dimana ada chef yang memasak makanannya langsung. Nah, untuk menunya di sini teman-teman bisa lihat terdapat menu frozen food, ada fresh food. Nah, kalau yang ini mana? Seperti mie godok, nasi goreng parayangan ini dimasak langsung di kereta api Argo Wilis oleh chefnya langsung. Nah, seperti ini di sini ada nasi goreng bakso, nasi rendang. Nah, ini biasanya menu-menu frozen foodnya teman-teman. Nah, pada sarapan kali ini saya mesen nasi sei sapi karena saya penasaran teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya, ada sei sapi, ada sayurannya dan ada nasi. Dan di sini dapat sambelnya juga, sepertinya sambal bawang mata, sambal mata. Oh, nah saya membeli ini karena saya penasaran. Kata teman-teman di sosial media, menu sei sapi ini katanya enak teman-teman, worth it banget untuk harganya. Ya meskipun untuk harganya ini 50.000 tergolong mahal menurut saya, tapi karena saking penasarannya saya coba beli teman-teman. Gimana rasanya sei sapi di kereta api unggulan, contohnya di kereta api Argo Wilis. Oke teman-teman, mari kita makan. Untuk sei sapi rasanya enak. Nah, yang paling juara adalah sayurnya. Sayurnya kering crispy dan memiliki rasa gurih. Kayaknya nih, sayurnya diberi bumbu micin. Jadi unik gitu, makan sayur tapi rasa micin. Hehehe. Untuk sambal matahnya enak, daun jeruknya berasa. Untuk harganya 50.000. Ya, tidak ada salahnya untuk teman-teman cobain makanan sei sapi di kereta api. Oke teman-teman, sekarang kereta api Argo Wilis ini momen sekali. Kok berhenti di stasiun Sumobito ya? Di stasiun kecil teman-teman. Nah, stasiun ini berada di antara stasiun Mojokerto dan Jombang. Ke sana sedikit stasiun Jombang teman-teman. Nah itu dia, kereta ini ketahan sinyal. Itu sinyalnya warna merah. Waduh, momen sekali. Kereta api unggulan sekelas Argo loh, berhenti stasiun kecil. Entah ada apa ini. Nah, normalnya kereta api Argo Wilis itu berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, dan Madiun. Nah, tadi sudah berhenti di stasiun Mojokerto, dan sekarang sebelum berhenti di Jombang malah berhenti di stasiun kecil, stasiun Sumobito. Nah, akhirnya kereta api Argo Wilis diberangkatkan kembali dari stasiun Sumobito. Berhenti di sini kurang lebih 5 menit. Oke, pukul 08.43 kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Jombang. Terlambat sekitar 20 menitan teman-teman. Telatnya lumayan banyak karena itu tadi dari Sepanjang ke Mojokerto banyak taspatnya karena ada proyek double track. Dan di Sumobito sempat berhenti PLB. Dan masuk di stasiun Jombang ini juga berhenti di sinyal masuk. Wah parah, sampai-sampai Argo Wilisnya telat 20 menit. Mari kita review fasilitas apa saja yang ada di dalam kereta eksekutif Argo Wilis. Nah, kereta stainless steel ini memiliki kapasitas tempat duduk 50 penumpang dengan konfigurasi 22. Di depan terdapat footrest seperti ini. Footrestnya bisa diatur ketinggiannya. Di depan ada kantong belakang kursi dan ada kantong kresek. Di samping ada tatakan meja dan 2 colokan listrik untuk mengecas HP ataupun laptop. Nah, di sini ada gantungan. Nah, di sini ada tirai. Nah, lalu di atas sini ada lampu kaca, masih berfungsi dengan baik. Nah, di atas sini ada rak bagasi untuk menyimpan barang bawaan. Lalu untuk fasilitas di kursinya, di sini terdapat meja lipat, bisa digunakan untuk makan maupun bekerja seperti ini. Wow. Nah, lalu di kursi sendiri terdapat reclining seat untuk merebahkan kursi, tinggal mencet.
dan terdapat juga armrest untuk pegangan tangan. Nah, lalu setiap ujung depan dan belakang itu ada CCTV untuk keamanan dan ada TV untuk hiburan. Ya, seperti ini interiornya teman-teman, sama, tidak ada yang beda, sama seperti eksekutif stainless steel pada umumnya. Nah teman-teman, ini dia kecepatan kereta api Argo Wilis yang batas maksimalnya adalah 120 km per jam. Nah, batas kecepatan 120 ini cuma ada di beberapa kereta api saja, di kereta api unggulan seperti kereta api Argo Wilis. Wah, ini bisa teman-teman lihat sedang berjalan 116, 117. Wow, saya berharapnya sih bisa mentok sampai 120 ya, karena untuk sekarang posisi Argo Wilis terlambat 20 menitan. Wah, nah ini belok ini, kalau belok terasa ngepot gitu loh teman-teman, miring-miring. Wow, berbelok dengan kecepatan tinggi. Bergeser ke depan untuk memudahkan akses turun di stasiun Kertasana. Oke, pukul 8.56, terlambat 20 menit, kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di sini di stasiun Kertosono ada percabangan teman-teman di belakang saya. Di situ ada percabangan yang ke arah kiri ke stasiun Surabaya Gubeng dan ke arah kanan ke arah Blitar dan Malang. Dan sepertinya langsung berangkat nih teman-teman karena sudah terlambat 20 menit. Gila, cepat banget berhentinya. Oke, pukul 9.40 terlambat 16 menit, kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Madiun. Nah, di stasiun Madiun inilah terjadi pergantian tiket. Sebelumnya saya menggunakan tarif khusus Surabaya Gubeng Madiun. Sebentar lagi saya akan menggunakan tarif khusus Madiun Yogyakarta. Di sini di stasiun Madiun, kereta api Argo Wilis bersilang dengan kereta api Sri Tanjung relasi Lempuyangan tujuan Ketapang Banyuwangi. Nah teman-teman, langsung persiapan berangkat kereta api Argo Wilis. Berhenti di sini tidak terlalu lama, cuma 2 menit karena memang Argo Wilis ini sudah terlambat. Wah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam kereta. Oke, kereta api Argo Wilis telah berangkat dari stasiun Madiun. Ini merupakan tiket kedua dalam perjalanan kali ini. Nah, dalam perjalanan kali ini dari Surabaya ke Jakarta akan membutuhkan 5 tiket tarif khusus. Dan ini adalah tiket kedua dari Madiun ke Yogyakarta. Nah, jika persambungan tarif khusus di kereta yang sama, itu teman-teman tidak perlu keluar stasiun untuk boarding di stasiun, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa stay di dalam kereta, langsung menyesuaikan tiket lanjutannya. Cukup mudah kan? Nah, teman-teman, ini dia toilet kereta api Argo Wilis. Toiletnya dipisah antara toilet pria dan toilet wanita. Seperti ini toilet pria menggunakan WC duduk. Untuk fasilitasnya di sini ada keran air berfungsi dengan baik, ada sabun, ada tisu, ada tong sampah, ada WC, terus ada semprotan, ada pegangan. Ya seperti ini teman, cukup bersih dan lumayan luas seperti kereta eksekutif stainless steel lainnya. Dan mari kita lihat toilet wanita. Nah, toilet wanita sama saja menggunakan WC duduk. Mantap. Nah teman, ini dia
adanya pemberhentian kereta api Argo Wilis yang merupakan kereta api unggulan. Tidak banyak stasiun yang diberhentiin. Mari kita lihat ya, dari Surabaya Gubeng ini berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Banjar, Tasikmalaya, Cipendoy, dan Bandung. Stasiun-stasiun besar semua ini yang berhenti. Oh iya teman-teman, mengapa perjalanan kali ini diawali dengan naik kereta api Argo Wilis? Karena kereta api Argo Wilis itu berangkat dari Surabaya pada pagi hari. Bisa dibilang kereta api pertama yang dari arah timur atau dari Surabaya. Nah, ini kalau berangkat pagi dari Surabaya ke arah baratnya, ini banyak pilihan kereta api teman-teman. Banyak pilihan tarif khususnya. Seperti kereta api yang keberangkatan dari Jogja maupun keberangkatan dari rute-rute lainnya. Itu di belakang kereta api Argo Wilis ini masih ada banyak kereta api lagi yang bisa digunakan untuk oper-oper atau bersambung sampai menuju Jakarta. Nah, karena ada banyak kereta api di belakangnya, kalau ada kereta api yang tiket tarif khususnya sudah habis, itu bisa naik kereta api yang ada di belakangnya, teman-teman. Itu enaknya kalau perjalanan diawali dengan kereta paling pagi. Nah, lalu mengapa saya memilih naik tarif khusus lewati jalur selatan atau via Yogyakarta? Karena untuk pilihan tarif khusus atau kereta yang melintas di Jogja itu lebih banyak pilihannya ketimbang kereta yang via utara atau via Semarang. Itu agak sulit untuk oper-operan full tarif khusus dari Surabaya ke Jakarta. Kalau via selatan, via Jogja, bisa lebih mudah karena banyak pilihannya. Nah, teman-teman, persiapan masuk stasiun Solo Balapan. Di sini ada percabangan dan di sana, nah, wah, cakep banget teman-teman. Ada Masjid Raya Sheikh Zayed. Ini masjidnya baru nih. Wah, keren. Masuk stasiun Solo Balapan. Oke, pada pukul 10.40 terlambat 12 menit, kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Solo Balapan. Nah, teman-teman, jadi di kota Solo ini ada 3 stasiun besar. Yang pertama dimulai dari paling timur ada stasiun Solo Jebres, yang merupakan stasiun khusus kereta api yang mengarah ke Semarang. Kereta api yang berhenti di sana seperti kereta api Mataraja, Brantas, Brawijaya. Lalu di sini stasiun Solo Balapan adalah stasiun khusus kereta kelas atas atau kelas eksekutif yang mengarah ke stasiun Jogja maupun Bandung, Jakarta. Lalu ke arah sananya lagi ada stasiun Purwosari, merupakan stasiun khusus kelas ekonomi yang mengarah ke Jogja, Bandung, dan Jakarta. Nah, di sini stasiun Solo Balapan sepertinya berhentinya tidak lama ya, karena sudah telat nih. Tadi telat 20 menit, sekarang telatnya berkurang. Sudah telat 12 menit, teman-teman. Berhentinya cuma sebentar di stasiun. Gila.
perjalanan berikutnya, Stasiun Yogyakarta. Nah, perjalanan saya kali ini telah tiba di stasiun Yogyakarta. Ini rencananya saya akan naik kereta api Ranggajati dari Yogyakarta ke Purwokerto dan Cirebon. Tapi entah ya, semoga saja tiket Ranggajatinya masih ada, tidak kehabisan. Wah, kalau kehabisan bakal naik kereta api lain, teman-teman. Balik ke Surabaya. Dan oke, di Yogyakarta ada waktu 3 jam di sini. Bisa jalan-jalan di sekitaran stasiun Yogyakarta. Mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, di sini karena ada waktu 3 jam, teman-teman bisa jalan-jalan di sini karena di stasiun Yogyakarta ini rame dan di sana ada Malioboro. Nah, teman-teman bisa jalan-jalan ke Malioboro, bisa belanja, atau yang RF bisa hunting di sana di BJL Geser. Ini dekat banget loh, teman-teman, dengan Malioboro, tinggal jalan kaki sekitar beberapa meter saja. Nah, di situ Malioboronya. Ini kawasan rame sih, tempat wisatawan. Nah, karena saya RF Rail Fans, saya rencananya akan ke stasiun Lempuyangan. Tadi bisa teman-teman lihat di stasiun Lempuyangan itu ada lokomotif merah, lokomotif red and blue yang dari Sumatera, teman-teman. Sedang standby di sana. Ini saya ngide bersama Mas Adi Jasa akan naik KRL ke stasiun Lempuyangan untuk hunting kereta api di sana sekaligus makan siang. Kereta api KRL sudah tersedia di sana yang akan diberangkatkan dari Yogyakarta jam 11.55. Kurang lebih 20 menit lagi akan berangkat. Nah, ini KRL yang saya naiki telah tersedia. Untuk tarifnya adalah Rp8.000. Itu tarif flat ya. Dari Jogja ke Lempuyangan dan Jogja ke Solo itu tarifnya sama, Rp8.000. Nah, ini logo merahnya. Oke, mari kita turun. Perjalanan singkat cuma 3 menit saja. Trip paling gabut Jogja Lempuyangan. Kan sampean pengen lihat logo merah. Lah ya itu logonya itu. Mantap, mantap. Nah, itu dia lokomotif merahnya. Lokomotif livery red and blue dari Sumatera. Bernomor CC010402 atau CC01-139R di Bandung, Yogyakarta. Nah, di sini saya keluar stasiun Lempuyangan. Barusan saya makan siang di sini. Di depan stasiun Lempuyangan ini banyak pedagang yang menjual makanan maupun oleh-oleh. Dan ada juga sewa motor kalau tidak salah. Ya lumayan, teman-teman. Di sini bisa makan siang dan hunting kalau ada kereta lewat. Tapi sayangnya jam segini sepi ya. Siang-siang gini tidak ada. Setelah makan, kita kembali masuk ke stasiun Lempuyangan dan akan kembali lagi ke stasiun Yogyakarta naik KRL. Oke, teman-teman, saya masuk ke dalam peron stasiun Lempuyangan. Pas banget, langsung ada langsiran, teman-teman. Lokomotif merah, langsir rangkaian Progo. Nah, kereta api Progo bisa dilihat unik sekali ya. Eksekutifnya stainless, tapi ekonominya ekonomi 106 tempat duduk. Pakai assist split. Progo udah ekonominya mahal, terus adu dengkul. Apa yang ada di pikiran KAI ini ya? Ngasih harga mahal kayak gini. Sus. Sudah masuk akal. Sancaka melintas langsung, teman-teman. Kinclong.
Saya akan kembali lagi ke stasiun Yogyakarta naik KRL. Ini dia KRL-nya masuk stasiun Lempuyangan. Naik KRL lagi. Relasi paling jauh. Jauh. Yogyakarta. Paling jauh dan terlama 3 menit saja. Iya. 8.000. Oke, setelah 3 menit perjalanan tiba di stasiun Yogyakarta. Oke teman-teman, saya sudah berada di stasiun Yogyakarta. Akan naik kereta api Ranggajati dari stasiun Yogyakarta ke stasiun Purwokerto. Sebenarnya untuk melanjutkan perjalanan dari Jogja ini ada 2 pilihan kereta api, yaitu kereta api Ranggajati dan kereta api Progo dari Lempuyangan. Tapi saya kali ini pilih kereta api Ranggajati karena kalau naik kereta api Progo itu menggunakan kelas ekonomi 106 tempat duduk, alias tempat duduk yang tegak dan hadap-hadapan. Kalau Ranggajati lumayan kelas bisnis yang tempat duduknya lebih lega. Dan nanti rencananya saya akan lanjut naik kereta api Ranggajati lagi dari Purwokerto ke Cirebon. Nah, untuk tiketnya tadi saya sudah beli melalui aplikasi KAI-Akses ketika di stasiun Lempuyangan. Nah, untuk harganya tarif khusus kelas bisnis kereta api Ranggajati dari Yogyakarta ke Purwokerto seharga 85.000. Nah, Ranggajati persiapan masuk jalur 5 teman-teman. Saya naik di kelas bisnis 1. Kemungkinan bisnis 1 ada di paling belakang teman-teman, karena posisi transformasinya terbalik di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, transformasi kereta api Ranggajati untuk eksekutif ada di depan ya, dan bisnis ada di belakang. Nah, urutannya ini terbalik teman-teman. Ini eksekutif 5, 4, 3, 2, 1. Dan bisnisnya bisnis 4, 3, 2, 1. Jadi bisnis 1 ada di paling belakang. Nah, ini bisnis kereta api Ranggajati. Bisnis 2, bisnis 1. Wah, mantap. Nah, ini dia kelas bisnis yang saya naiki, bernomor K2086313 di Penduk Cirebon. K2 artinya kereta kelas bisnis, 0 tidak bermenggerak atau harus ditarik lokomotif. 86 adalah tahun pembuatannya. Kereta ini dibuat pada tahun 1986, 13 nomor urutnya, dan CN adalah tipenya. Kereta ini diasuh oleh Depo Cirebon. Keretanya kinclong teman, baru fresh PA, bisa dilihat. PA di Balai Asa Manggarai tanggal 28 Februari 2023. Baru sekitar 10 harian keluar dari Balai Asa. Gila. Nah teman-teman, kereta api Ranggajati ini merupakan kereta api dengan relasi Jember ke Cirebon. Dari Jember dan melewati Probolinggo, tempat saya tinggal. Tapi saya naiknya dari Yogyakarta. Gila. Biasanya saya naik Ranggajati itu dari atau ke Probolinggo. Akan tetapi kali ini saya naik Ranggajati dari Jogja ke Purwokerto lanjut Cirebon. Nah teman-teman, untuk rangkaian kereta api Ranggajati ini dapat dipacu sampai 100 km per jam. Jadi semua keretanya dalam satu rangkaian minimal menggunakan tren Mach E. Di sini E artinya batas kecepatan maksimal adalah 100 km per jam. 37 adalah berat maksimal 37 ton. 5 adalah boginya. Kereta ini menggunakan bogi jenis K5. Jadi kereta api Ranggajati ini mulai dari depan sampai belakang, mulai dari eksekutif, bisnis, kereta makan, dan pembangkit, minimal harus E. Jadi selama perjalanan batas kecepatan maksimal adalah 100 km per jam.
Oke, kereta api Ranggajati telah berangkat dari stasiun Yogyakarta. Ini merupakan tiket ketiga dalam perjalanan kali ini. Nah, kali ini saya naik kereta api Ranggajati di kelas bisnis. Kereta kelas bisnis ini memiliki kapasitas 64 penumpang dengan konfigurasi kursi 22 yang kursinya searah dengan jalannya kereta. Nah, kursi ini bisa diputar, teman-teman, bisa dibalik. Jadi, kalau teman-teman rombongan bersama teman atau keluarga, ini bisa dibalik menjadi berhadapan-hadapan seperti kelas ekonomi. Seperti saya ini, saya di nomor 4 dan Mas Adi Jasa di nomor 5. Sebentar lagi kita akan membalik kursi ini jadi seperti rasa kelas ekonomi, teman-teman. Ekonomi plus ya, karena lega banget. Ngeri. Nah, teman-teman, sebenarnya saya sudah sering naik kereta api Ranggajati dari Probolinggo Surabaya maupun Surabaya Probolinggo. Karena memang ini saya masih kuliah di Surabaya dan masih sering PP menggunakan kereta api. Bisa kereta api Logawa, bisa kereta api Ranggajati. Sepengalaman saya, sepenglihatan saya, untuk kelas eksekutif kereta api Ranggajati itu menggunakan eksekutif kaca pesawat, dan untuk pintunya sudah diganti menjadi pintu manual semua. Sekalipun eksekutif 2010 yang dulunya menggunakan pintu otomatis, di kereta api Ranggajati ini sudah dihilangkan semua, diseragamkan menjadi pintu manual. Dan untuk kelas bisnisnya ini mantap, teman-teman, karena seluruh kelas bisnis di kereta api Ranggajati ini dipasangi CCTV. Jadi serangkaian full mulai dari eksekutif hingga bisnis, kereta api Ranggajati sudah full seragam menggunakan CCTV di keretanya untuk keamanan. Nah, teman-teman, untuk kenyamanan kursi kelas bisnis sebenarnya random. Saya sudah beberapa kali naik kelas bisnis. Ini ada yang empuk, ada yang keras kursinya. Kebetulan kali ini dudukan saya empuk, tetapi senderanya sedikit keras. Saya dulu pernah naik kelas bisnis di Logawa, itu keras banget, teman-teman. Sampai-sampai 30 menit perjalanan itu sudah terasa lelah. Tetapi ini alhamdulillah dapat kursi yang empuk. Nah, untuk fasilitas di kelas bisnis, di sini ada tatakan meja untuk menaruh botol. Di sini ada 2 colokan listrik untuk mengacas HP ataupun laptop. Di bawah ada gantungan dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Di samping sini ada gorden untuk menghalau sinar matahari. Dan alhamdulillahnya saya di nomor 4 ini menggunakan kaca bening. Dibandingkan di belakang saya, kursi nomor 5 ini kacanya warna ungu. Makanya papasan apa itu? Bola daya. Nah, di depan itu bisa teman-teman lihat kereta api Ranggajati ini sudah menggunakan CCTV full serangkaian mulai dari eksekutif dan semua bisnisnya dipasangi CCTV. Ya, seperti ini, teman-teman. Untuk legroomnya lumayan lega, jaraknya jauh. Wah, keren. Nah, ini saya simulasikan di balik lah. Jadi berhadapan-hadapan, mantap kan? Seperti kelas ekonomi, namun ini lebih lega dan lebih empuk. Mantap. Kita sedang melewati jembatan Kulon Progo. Keren banget. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan 2 kaca. Satu bening, satu warna ungu. Nah, karena di rangkaian belakang di sini tidak ada penghalang, jadi bisa melihat pemandangan di belakang ya. Wah, mantap. Di sini Ranggajati melintas langsung stasiun Wates. Di situ ada kereta Krica.
menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan Anda berikutnya. Selamat sore, Stasiun Kutoarjo. Oke, pukul 14.59 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, teman-teman, di sini bersilang dengan kereta api Taksaka Hype Trip. Wow. Ditarik oleh lokomotif CC26 1507 Dependu SDT atau Sido Topo. Wah, Hype Trip, teman-teman. Saya pernah naik kereta Taksaka Hype Trip dari Jogja ke Purwokerto. Taksaka diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Gila, langsung throttle. Namanya juga Hype Trip. Wah, ngeri. Ada motif Hype Tripnya juga. Tapi kok belang. Wah. Nah, teman-teman, selepas stasiun Kutowinangun, tiket lanjutan kereta api Ranggajati dari Purwokerto ke Cirebon telah dijual. Saya, alhamdulillah, sudah saya beli. Harga tiketnya 50.000 saja di kelas bisnis. Nantinya saya akan naik di bisnis yang sama, di bisnis 1, tapi beda kursi. Nah, saya pindah kursi karena mendapatkan AC, teman-teman. Jadi terasa dingin. Kalau di tempat duduk saya ini, pas di bawah AC, jadi tidak kedapatan AC-nya. Dan oke, alhamdulillah, yang penting tiket sudah dipegang, yang dari Purwokerto ke Cirebon. Tinggal satu lagi nih, yang dari Cirebon ke Jakarta, masih belum beli tiketnya. Oke, teman-teman, pada pukul 16.01 awal 3 menit kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Gombong. Nah, teman-teman, mumpung berhenti di stasiun, mari kita review toiletnya. Di sini menggunakan toilet duduk dan ada wastafel, ada sabun, ada tong sampah, ada flash, dan di sini ada cermin. Mantap. Nah, di sini ada jendela yang bisa dibuka. Mantap. Untuk kebersihannya sih bersih nih, teman-teman, karena kereta ini baru saja fresh PA, jadi bersih dan masih bau cat.
Hotel. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Oke teman-teman, pada pukul 16.29 awal 3 menit, kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Kroya. Berhenti di sini lumayan lama teman-teman, kurang lebih 10 menit. Itu berangkat 16.38, yang artinya 10 menit lagi. Gila. Nah, di stasiun Kroya ini terjadi pengisian air toilet seperti ini. Air toilet yang kosong ini diisi di stasiun Kroya. Nah, oh, ada apa? Ada talinya untuk safety. Ngeri juga ya. Keren. Wah, dipikirkan sampai segitunya ya. Keren. Baru tahu saya. Nah, ini dia teman-teman perjalanannya untuk jalur yang di sana itu mengarah ke stasiun Bandung. Nah, ini. Seruntulan kok buanter banget ya. Lucu. Lokomotif tersebut dari arah situ teman-teman, dari arah stasiun Maos, mungkin dari Maos atau dari Cilacap. Nah, selain ke Maos Cilacap, rel tersebut juga mengarah ke Bandung. Nah, kalau rel di sini yang kita lewatin ini mengarah ke stasiun Purwokerto dan stasiun Cirebon. Nah, ini dia kecepatan kereta api Ranggajati sekitar 93 km per jam. Nah, batas kecepatan kereta api Ranggajati sendiri adalah 100 km per jam. Pada pukul 17.01 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Purwokerto. Di sini kereta api Ranggajati bersilang dengan kereta api Bangunkarta relasi Pasar Senen Jombang. Ini bisa dilihat. Nah, di stasiun Purwokerto ini terjadi pergantian tiket. Yang sebelumnya saya menggunakan tiket Jogja Purwokerto. Sebentar lagi saya akan menggunakan tiket dari Purwokerto ke Cirebon.
Nah ini dia kereta api Bangunkarta menggunakan kelas ekonomi modif, kursi premium ini, dan eksekutif di belakang. Dan saya coba ke depan ya untuk melihat lokomotif Ranggajati, karena Ranggajati berhenti di stasiun Purwokerto ini lama banget teman-teman, 20 menit berhenti di sini, entah ngapain. Bisa dimanfaatkan ke depan ke lokomotif untuk foto-foto di lokomotifnya. Nah ini dia kelas eksekutif kereta api Bangunkarta, campuran, ada yang kaca lebar, ada yang kaca pesawat, membawa 4 kereta kelas eksekutif. Dan ini eksekutif kereta api Ranggajati full menggunakan kaca pesawat. Loh teman-teman, kereta api Bangunkarta bawa kereta wisata, kereta Nusantara. Wah, kok keren. Nomornya SI 6701 di Mendo JKK, kereta Nusantara. Kereta ini biasanya disewa oleh penumpang, harganya puluhan juta biasanya. Tapi ini sepertinya kosong, tidak ada penumpangnya, tidak ada yang menyewa. Sepertinya luar dinas. Oh, dan ada kereta api Joglo Semar berangkat dari Purwokerto di jalur 3. Joglo Semar Kerto. Gila, langsung ngebut. Ternyata Ranggajati berhenti lama karena disusul oleh kereta api Joglo Semar. Ini dia lokomotifnya teman-teman. Lokomotif dinasnya adalah CC 206 1303 di Penduk Cirebon. 206 nomor urut ketiga tahun 2013. Wow. Nah ini dia interior kereta makan kereta api Ranggajati. Di sini ada ruang operator, ruang perut. Nah teman-teman, di sebelah sini masuk kereta api Kertanegara relasi Malang tujuan akhir Purwokerto, memakai ekonomi New Image yang terkenal gemblodak. Dan eksekutifnya juga eksekutif New Image terkenal gemblodak juga, full gemblodak. Tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Purwokerto, kemudian nanti malam akan kembali lagi ke arah Malang. Istirahat di Purwokerto tidak terlalu lama. Buset. Gara-gara tadi tuh telat nggak ngopi, biasa pakai ngopi nggak ngopi. Oke teman-teman, kereta api Ranggajati baru saja berangkat dari stasiun Purwokerto. Nah, sekarang saya menggunakan tiket keempat, yaitu dari Purwokerto ke Cirebon dengan harga 50.000 di kelas bisnis. Tinggal satu tiket lagi nih, yaitu dari Cirebon ke Pasar Senen. Saya masih belum tahu akan naik kereta api apa,
antara lanjut Jayabaya, Senja Utama Jogja, atau mungkin Seunggalih, masih belum tahu. Pokoknya dari Cirebon ke Jakarta itu banyak pilihannya, bebas pokoknya. Nah teman, ini dari Purwokerto tiba-tiba nambah satu anggota ini. Kita baru pertama ketemu ya? Iya, baru pertama ketemu Mas. Siap. Iya. Iya. Ngeri. Saya newbie Mas. Aku yang newbie. Lo enggak lah. Lebih master ini loh. Bawain mendoan. Selamat menikmati Mas. Ayo, makasih. Iya. Jangan malu-malu. Nah teman-teman, pukul 18.02 awal 5 menit telah tiba di stasiun Bumi Ayu. Pas jam maghrib ya. Nah, stasiun Bumi Ayu sekarang terdapat perubahan ya. Di sini peronnya sudah panjang dan di sana sudah memakai kanopi. Wah, keren juga ya. Terakhir ke sini masih belum ada kanopinya, sekarang sudah ada kanopinya. Gila, keren banget. Nah teman-teman, ini setelah stasiun Bumi Ayu, kereta api Ranggajati berhenti di stasiun Ketanggungan. Asli, setelah lewat Purwokerto, tepatnya di wilayah Daup 3 Cirebon, ini kereta api Ranggajati ngecer teman-teman. Setelah Bumi Ayu, berhenti di stasiun Ketanggungan, stasiun kecil loh. Dan setelah ini, masih berhenti lagi di stasiun Ciledug. Wah asli, ngecer banget nih. Supaya nyampe Jakarta itu belum ganti hari, karena nanti kereta api Progo akan tiba di Pasar Senen pada pukul 23.45 itu tengah malam sih sebenarnya. Cuma dia belum ganti hari kan. Yang porter. Oke teman-teman, kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Cirebon sebagai tujuan akhir kereta api Ranggajati. Nah, untuk perjalanan selanjutnya ke Jakarta, saya sudah mengamankan tiket kereta api Progo. Akan tetapi, kereta api Progo tersebut di Cirebon berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Sedangkan ini yang diberhentiin Ranggajati adalah Cirebon Kejaksan. Nah, mengapa saya milih naik kereta api Progo? Asli teman-teman, ini di luar rencana. Aslinya rencananya saya akan naik kereta api Jayabaya kalau tidak Senja Utama Jogja. Tapi ini mendadak, asli mendadak banget. Tadi kan di Jogja sudah melihat rangkaian kereta api Progo. Rangkaiannya menarik, membawa eksekutif, stainless steel. Nah, barusan banget sebelum stasiun Cirebon ini melihat aplikasi KAI-Akses, ternyata untuk tiket eksekutif Progo masih tersedia teman-teman. Masih belum habis meskipun cuma bawa satu eksekutif. Nah, saya berdiskusi sama Mas Adi Jasa, akhirnya memilih naik kereta api Progo di kelas eksekutif. Asli mendadak banget. Oke lah, sebentar lagi dari stasiun Cirebon Kejaksan saya akan naik ojek online mungkin ke stasiun Cirebon Perujakan. Nah, saya sudah berada di depan stasiun Cirebon Kejaksan. Di sini untuk keberangkatan kereta api Progo dari stasiun Cirebon Perujakan adalah jam 20.27. Ada waktu sekitar 1 jam untuk transit pindah stasiun dari Cirebon Kejaksan ke Cirebon Perujakan. Oke lah, lanjut kita pindah stasiun. Nah, ini dia jadwal kereta api yang berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Untuk yang pertama, sebentar lagi adalah kereta api Progo yang akan saya naiki. Tujuan akhir Pasar Senen yang akan diberangkatkan dari Cirebon Perujakan jam 20.27. Lalu di belakangnya nanti ada Erlangga jam 20.40. Berurutan ke belakangnya ada Kuto Jaya Utara, Matarmaja, Gaya Baru Malang Selatan, Menore, Brantas, Majapahit. Ini yang dari Cirebon Perujakan saja. Beda yang dari Cirebon Kejaksan. Asli, di stasiun Cirebon ini ramai banget teman-teman.
Karena di kota Cirebon ini terdapat percabangan. Percabangan tersebut ada di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, ada di sana. Untuk yang ke arah kanan itu mengarah ke stasiun Purwokerto dan Yogyakarta. Untuk yang ke kiri atau lurus itu mengarah ke Semarang dan Surabaya. Jadi perkumpulan jalur selatan dan jalur utara itu ada di stasiun Cirebon Perujakan. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam peron stasiun Cirebon Perujakan bersama Mas Adi Jasa. Ya po? Ya lanjut pro. Gimana? Kok bisa naik progo eksekutif ini loh? Gak tahu, menarik ya. Bela-belain loh dari Cirebon ke Cirebon Perujakan untuk nyoba progo eksekutif. Karena jarang-jarang kereta progo itu membawa kereta eksekutif. Makanya tadi kita lihat juga eksekutifnya stainless kan. Jadi menarik tuh, stainless sendiri. Yang di depan-depan mereka adu dengkul semua. Kita selonjoran nanti. Nah teman-teman, ini dia rangkaian kereta api Progo telah masuk. Ekonominya ini menggunakan ekonomi 106 tempat duduk. Ekonomi yang adu dengkul teman-teman. Akan tetapi eksekutifnya cukup mewah, stainless steel. Wah. Nah teman-teman, ini dia kereta eksekutif Progo. Unik sekali. Menggunakan eksekutif stainless steel bernomor K101921 Dependuk Yogyakarta. Kereta ini diasuh oleh Dipo Yogyakarta. Nah, kereta eksekutif stainless Dipo Yogyakarta biasanya digunakan kereta api Sancaka, Senja Utama Jogja, maupun Taksaka juga bisa. Oke teman-teman, kereta api Progo telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan tepat jam 20:27 menit. Saya membeli tarif khusus ini seharga 185.000. Padahal untuk tarif aslinya itu sekitaran 300 ribuan teman-teman. Cukup lumayan kan. Nah teman-teman, ini di luar rencana. Rencana awal kita akan naik kereta api dengan kelas ekonomi Jayabaya. Nah, kalau tidak Jayabaya, Senja Utama Jogja. Nah, tarif khusus kelas ekonomi dari Cirebon ke Pasar Senen itu seharga 120.000. Nah, tetapi kita sedikit berubah haluan nih, menjadi kelas eksekutif seharga 185.000. Karena kapan lagi kan mencoba kereta api Progo dengan kelas eksekutif? Masalahnya Aldian jauh dari Progo. Nah, iya. Ngejarnya susah juga. Kapan lagi ke Jogja, ke lintas Jogja, Cirebon, Jakarta? Nah, seperti inilah fasilitas di kelas eksekutif kereta api Progo. Untuk kursinya sih sama ya teman-teman, seperti kereta stainless steel pada umumnya. Dan sama seperti di kereta api Argo Wilis yang tadi saya naiki dari Surabaya ke Yogyakarta. Keren dah. Mengingat ini adalah kereta ekonomi yang dipasangkan kelas eksekutif. Wow. Nah, ini dia pemberhentian kereta api Progo kali ini. Saya naik kereta api Progo yang dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Berhentinya lumayan banyak, dari Wates, Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Prupuk, Ketanggungan, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Banyak banget ketimbang yang dari Pasar Senen ke Lempuyangan. Ini cuma sedikit loh teman-teman. Wah. Nah, karena ini merupakan perjalanan malam, kita dikasih fasilitas selimut gratis. Selimut ini hanya dipinjamkan ya, tidak boleh dibawa pulang. Seperti ini, keren bukan? Meskipun naik tarif khusus jarak dekat, masih dikasih selimut. Wah, mantap sekali.
Kereta api Progo telah tiba di stasiun Bekasi jam 23.56. Awal 15 menit teman-teman. Wah gila, awalnya banyak banget. Namun saya akan turun di stasiun Pasar Senen. Kurang 2 stasiun lagi, yaitu Jatinegara dan terakhir Pasar Senen. Mari kita lanjut perjalanan kali ini. Oke teman-teman, sekarang kereta api Progo berhenti di stasiun Bekasi dan sebentar lagi, kurang lebih 30 menit sampai 40 menit, tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, saya simpulkan perjalanan kali ini dari Surabaya ke Jakarta full menggunakan tarif khusus. Nah, di sini ada sedikit perubahan, tidak sesuai rencana. Di mana yang awalnya Cirebon Pasar Senen itu rencananya naik kereta api kelas ekonomi premium yang harganya 120.000, sehingga kalau di total dari Surabaya ke Jakarta itu 425.000. Nah, karena ada sedikit perubahan, kita pindah haluan ke kereta api Progo kelas eksekutif yang harganya 185.000 dari Cirebon ke Pasar Senen. Jadi kalau di total full dari Surabaya ke Jakarta Pasar Senen adalah 490.000. Kalau dilihat harganya lumayan teman-teman. Tadi kan saya berangkat naik kereta api Argo Wilis keberangkatan pagi dari Surabaya Gubeng. Itu kalau dibandingkan dengan Argo Bromanggrek yang berangkatnya pagi juga dari Surabaya, itu harganya beda jauh. Argo Bromanggrek harganya sekitar 700 sampai 800 ribuan. Ini kalau naik pisah-pisah beli 5 tiket tarif khusus harganya 490. Nah, kalau dilihat-lihat selama perjalanan hampir semuanya full menggunakan eksekutif ya. Tapi uang yang dikeluarkan untuk beli tiketnya hanya 490.000. Tergolong murah karena untuk full eksekutif dari Surabaya ke Jakarta ini sudah mahal banget. Nah, kalau dilihat per kereta, tadi kan saya naik Argo Wilis dari Surabaya ke Jogja, lalu Ranggajati dari Jogja ke Cirebon, dan kereta api Progo dari Cirebon Brujakan ke Pasar Senen. Itu kalau dibandingkan dengan harga tiket aslinya jauh lebih murah teman-teman. Nah, enaknya kalau beli tiket persambungan itu ketika di Jogja peralihan antar kereta itu bisa keliling-keliling, berlibur ataupun mencari makan. Nah, dengan menggunakan metode tarif khusus ini hanya cocok untuk penumpang yang tidak mengejar waktu, karena waktu tempuh dari Surabaya ke Jogja ini lumayan lama. Tadi berangkat Surabaya jam setengah 8 pagi, perkiraan nanti tiba di stasiun Pasar Senen jam setengah 12 malam. Cukup lumayan lama. Oke teman-teman, akhirnya telah tiba di stasiun Pasar Senen tujuan akhir. Mari kita turun. Oke teman-teman, kereta api Progo telah tiba di stasiun Pasar Senen jam 23.20, awal 20 menit, gila. Dan oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.